Selamat sore semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 9, kami ingin mewawancarai dari manajernya produksi JRZ Home, dan kali ini kita akan duduk bersama-sama berbincang-berbincang sedikit dengan siapa Bang namanya? Yudi. Oh, dengan Yudi. Salam dulu Bang ya. Izin Bang ya, pertanyaan pertama dari kami. Platform digital apa yang menurut Abang paling efektif saat ini untuk mengembangkan karya dan mengapa? Baik, terima kasih. Kalau untuk platform ini karena eh, home production ini, JRZ ini dia bergerak di bidang musik. Jadi paling pertama itu yang pasti YouTube. Nah, kemudian untuk promosinya di era sekarang itu paling kuat promosi ada di TikTok. Jadi ketika kita sudah mengupload atau membuat karya lalu meluncurkan di YouTube, itu kita barengi juga untuk promosi di TikTok, karena di era sekarang ini promosi di TikTok itu paling kencang. Jadi dia lebih sering FYP kalau zaman sekarang seperti itu. Berarti TikTok tuh ngaruh juga Bang ya? Ya, sangat berpengaruh untuk menaikkan dari subscriber YouTube atau juga viewersnya seperti itu. Oh, ya. Berarti dia ada efek-efeknya juga Bang ya? Benar sekali. Oke. Pertanyaan nomor 2-nya Bang, menurut Abang bagaimana perkembangan teknologi atau AI, Big Data atau Metaverse akan memengaruhi dunia musik ke depannya? Kalau pengaruh dari istilahnya informatika dan komunikasi ini sebenarnya sangat pesat. Mungkin kita bisa melihat dari saat COVID-19. Jadi itu pintu masuknya ketika mungkin dari kita sekolah sebelum kita kuliah itu kita tidak terlalu mengerti terkait teknologi. Iya. Nah, ketika COVID ada salah satu beberapa platform, contohnya seperti Zoom, dan sekarang semakin berkembang pesat itu seperti AI. Nah, contohnya seperti ChatGPT, dan khusus untuk musik bahkan ada AI itu namanya Suno. Jadi itu kita hanya membuat lirik saja, nanti untuk musiknya Ya semua langsung ada itu nada-nadanya sudah gitu. dibuat oleh AI tersebut. Jadi sebenarnya perkembangan cukup pesat, tergantung dari kita pelaku musik bagaimana untuk beradaptasi dengan itu seperti itu. Iya, soalnya kan udah banyak juga emang lagu-lagu dari AI gitu. Banyak sekali. Bahkan sampai viral gitu. Ya, Terus pertanyaan ketiga, bagaimana cara Abang memverifikasi informasi sebelum membagikan kepada followers? ya, untuk terkait verifikasi ini sebenarnya kan kita agak ke-trigger dengan AI. Apakah ini lagu dari pelaku musik atau justru dari AI. Nah, itu mungkin verifikasinya lebih kepada promosinya itu tadi. Jadi sebelum kita membuat lagu, kita juga sudah promosi. Contohnya semisal ya kita akan membuat lagu, nanti judulnya kalian bisa mungkin request di kolom komentar seperti ya, itu. ya. Nah, ketika dalam proses pembuatan itu kita juga mempromosikan. Nah, ketika dalam proses pembuatan sudah selesai dan kita ingin mengupload itu, kita juga mempromosikan. Artinya AI ini tidak bisa bergerak tanpa ada tangan manusia. Jadi dia bukan bergerak sendiri, tapi yang gerakkan itu kita manusia. Iya, iya. Nah, jadi itu mungkin yang membedakan untuk verifikasi terkait dari pihak penonton untuk melihat apakah ini AI atau justru memang pelaku musik seperti itu. Oke, oke, oke. Ini Bang, pertanyaan terakhir dari kami Bang. Apakah teknologi membantu Anda lebih dekat dengan audiens atau justru menciptakan jarak? Ya, pertanyaannya sangat baik ya. Kalau saya melihat ada dua sisi. Jadi pertama, teknologi ini justru memberi dampak positif, di mana contoh seperti yang saya katakan di pertanyaan pertama tadi, di mana eh, beberapa media itu saling bersinergi. Artinya ketika kita mengupload lagu ke YouTube, itu TikTok juga berperan penting. Nah, untuk mempromosikan. Jadi kita semakin dekat dengan
istilahnya fans kita. Ya. Nah itu jadi kita semakin istilahnya tidak perlu WA bahkan, Iya. hanya cukup di kolom komentar kita untuk menyapa fans-fans kita, itu kan justru semakin dekat. Iya, betul. Tapi untuk dari segi negatifnya pasti ada. Mungkin salah satunya semisal yang dekat justru merasa menjauh, Ya. seolah-olah kita merasa orang luar itu dekat, ternyata padahal orang di samping kita ini justru menjauh seperti itu. Ya, Bang. Jadi kita harus melihat dari dua segi positif dan juga negatif. Nah, tergantung dari mana kita bisa mengolahnya itu menjadi positif. Seperti itu. Oke Bang, sebelumnya terima kasih banyak, makasih banyak udah meluangkan waktu. Sama-sama. Kita nggak nyangka ya teman-teman, ini sebenarnya ini adalah manajernya Juan Reza teman-teman, dari pencipta lagu apa Bang? Juan Reza pencipta lagu apa ya Bang? Lupa. Jadi Juan Reza ada beberapa lagu. Mungkin yang paling tenar itu dari Pica Pica. Oh, Jadi tenar salah satunya dari Dewi Persik. Oh iya, Yang ya salah Dewi lirik. Persik itu suka gitu ya. Jadi mungkin dari situ kita bisa lihat seperti yang tadi negatif dan positifnya. Contoh Dewi Persik kan menyanyikan lagu Pica Pica salah lirik. Iya. Nah dari situ kita lihat, oh ini salah lirik, tapi justru viewersnya Iya, naik. makin naik. Nah dari Betul, situ, jadi kita tidak bisa langsung menanggapi, oh kamu salah lirik, kita harus menghakimi, tidak. Tapi justru kita dari situ akan ada harapan baru Iya, lagi, betul, Bang, betul, positifnya seperti itu. Betul ya. Benar. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya. Sama-sama. Makasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih. Ini sekian dari podcast kami. Dari Bang Yu, makasih juga. Dan saya dengan Oksal, dengan tim, pamit undur diri semuanya. Selamat tinggal, selamat sampai jumpa kembali. Dah.